Selama-lamanya Engkau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang kami sembah di rumah kami masing-masing. Itu sebabnya malam hari dalam ibadah breakthrough prayer atau fasting prayer di rumah kami masing-masing, kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah bersemayam di atas tahta, puji-pujian umat-Mu. Engkau berikan kami kekuatan kepada kami yang lemah. Engkau berikan kami kesembuhan kepada kami yang menderita kesakitan. Engkau berikan kami pengharapan kepada kami yang kehilangan pengharapan hari-hari ini. Bahkan Kau lepaskan daripada setiap kami yang orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terikat hari-hari, dalam nama Yesus. Sebab kami tahu di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di sana ada damai sejahtera. Dan di mana ada roh Allah, di sana ada kekuatan dan sukacita. Karena itu malam hari ini ya Bapa yang baik, kami kembali datang untuk merenungkan sebagian daripada firman. Kami tahu kami perlu firman, sebab firman itulah yang membersihkan kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin disempurnakan. Firman-Mu itu yang menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan Allah yang sempurna. Firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Bapak sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga hari ini, malam ini, kami dimerdekakan. Dan karena kami percaya firman-Mu memerdekakan setiap kami, kami buka hati kami sedengkan telinga kami untuk dengarkan sebagian pada firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Kalau kita masih punya Tuhan, berarti kita percaya mujizat masih ada. Kalau kita masih percaya masih punya Tuhan, berarti kita gak boleh kehilangan pengharapan. Betul ada badai, betul ada pergumulan, betul ada masalah, tapi kita tahu kita juga masih punya Tuhan. Amin saudara. Wow. Itu sebabnya ini yang terus berulang-ulang saya sampaikan kepada umat Tuhan. Ingat dong, kita ini orang-orang yang memiliki Tuhan. Orang-orang yang memiliki Tuhan gak boleh gampang menyerah. Kenapa? Karena Tuhan gak menyerah sama kita sampai hari ini. Dia masih mau buat jalan keluar buat hidup kita. Dia masih berikan kekuatannya buat kita. Dia kasih orang-orang yang bisa menguatkan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan gak menyerah. Ketika menghadapi pergumulan kita tahu Tuhan tidak menyerah. Maka saya tidak boleh menyerah. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh menyerah. Amin saudara. Itu sebabnya malam hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu hal kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita malam hari ini, yang saya ambil dari Ayub pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayub pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Iblis tahu bahwa orang-orang yang takut akan Allah, ada sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan iblis. Makanya iblis terus menggencarkan serangan-serangannya di akhir zaman ini, supaya orang-orang yang takut akan Allah akhirnya mulai mundur dari ikatan-ikatan ini saudara. Akhirnya dia mulai mundur dari kepercayaannya kepada Allah. Kenapa? Agar takut akan Allah tidak ada lagi dalam hidup umat manusia. Sehingga ketika orang kecewa dengan keadaan, akhirnya kecewa dengan Tuhan, akhirnya dia mundur. Ada buat apa lagi saya percaya sama Tuhan? Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah lakukan yang terbaik, saya sudah ngalah, tapi saya justru menderita, saya tambah susah. Ini permainan-permainan licik iblis yang terus dikembangkan oleh iblis agar sebanyak mungkin jiwa bisa dimenangkan.
di akhir zaman ini. Dia akan terus menggencarkan serangan-serangannya bertubi-tubi supaya orang yang percaya akhirnya kehilangan iman dan tidak lagi memiliki takut akan Allah. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, di hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Iya kan? Orang-orang tidak lagi mempedulikan agama. Orang lagi kasih kebanyakan orang sudah semakin dingin. Banyak hal yang semakin hari semakin terjadi hari-hari ini untuk membuktikan bahwa benarlah apa yang dinubuatkan firman Tuhan. Alkitab sudah katakan segalanya sedang dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Iblis tahu hal ini. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Baru lihat di ayat yang ke-10 ya saudara ya. Bukankah Tuhan, engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Bukankah engkau juga yang membuat pagar sekeliling rumahnya? Bukankah engkau juga yang membuat pagar segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Lihat, iblis tahu rahasia ini, sehingga akhirnya dia berusaha menyeret anak-anak Tuhan yang tadinya hidup takut akan Tuhan, sudah tidak lagi hidup takut akan Tuhan dan menyerah. Kenapa? Agar pagar ini diangkat, agar tidak ada lagi pagar perlindungan, sehingga akhirnya iblis masuk dalam kehidupan orang-orang percaya dan akhirnya menyeret, menggagalkan setiap rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita yang memutuskan untuk tidak lagi hidup takut akan Allah. Maka tidak ada lagi pagar perlindungan itu. Kita tidak ada lagi di bawah payung perlindungannya Tuhan. Bukan Tuhan yang menyingkirkan kita, tapi kita yang mengundurkan diri. Dan iblis tahu akan hal ini. Itu sebabnya dia terus berusaha. Alkitab jelas katakan iblis seperti singa berkeliling, mengelilingi kita. Setiap kali, setiap saat dia cari kesempatan. Kapan waktu yang tepat untuk menyerang anak-anak Tuhan? Setiap saat dia akan cari-cari celah. Dia akan cari-cari kesempatan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Karena itu pastikan setiap kita menyadari hari-hari yang kita jalani, kita perlu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya perlu Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan pagar perlindungan pada saat kita. Tuhan yang menyediakan pagar perlindungan di sekeliling kita, menjagai hidup kita, menjagai rumah kita. Kita katakan menjagai apa yang dimilikinya, sehingga bukan hanya itu, apa yang dikerjakan oleh anak Tuhan semakin diberkati. Nah, ada beberapa hal yang saya pelajari dari firman Tuhan ini, sudah dikasih dalam Tuhan. Yang pertama yang kita pelajari dari peristiwa Ayub, yang pertama, catat baik-baik hal ini dan lakukan hal ini. Dalam takut akan Tuhan, itu ada berkat-berkat Tuhan. Itu udah pasti. Dalam takut akan Tuhan, akan ada berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi begini saudara, bukan berkat yang kita cari, tapi hidup takut akan Tuhan yang kita kejar. Saya ulangi sekali lagi. Dalam takut akan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Tapi bukan berkat-berkat Tuhan yang kita kejar, tapi carilah hidup takut akan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Betul, takut akan Allah menghasilkan berkat-berkat Tuhan. Makanya iblis bilang, dalam takut akan Allah ada pagar perlindungan, baik buat hidup kita, buat rumah kita, keluarga kita, buat harta benda kita. Bahkan apa yang kita kerjakan itu di bawah tangan Tuhan berhasil. Dan apa yang kita miliki semakin bertambah-tambah. Itu sebabnya nggak usah kejar hal itu. Itu adalah bonus dari apa yang kau sudah lakukan. Sampai sini ngerti saudara ya? Jadi apa yang kita sudah lakukan, hidup takut akan Tuhan, bonusnya adalah berkat. Tapi bukan berkat yang kau kejar. Karena ketika engkau mengejar berkat, engkau lupa bahwa engkau harus hidup takut akan Allah, maka engkau jatuh dalam berkat. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ketika orang sudah mulai terputar, ketika orang sudah mulai gagal fokus, bukan lagi untuk hidup takut akan Tuhan, tapi mengejar bonus dari hidup takut akan Tuhan, maka disitulah
kita sudah masuk jebakan iblis. Ya, dari kisah Ayub kita pelajari yang pertama, dalam takut akan Tuhan ada berkat-berkat Allah. Tapi bukan berkatnya ini yang kita kejar. Bukan berkatnya ini yang kita kejar. Betul kita perlu saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita kejar perkenanan. Sama-sama bilang sama saya, yang saya kejar adalah perkenanan. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus kejar perkenanan Tuhan. Sehingga akhirnya setiap hari yang kita pikirkan bagaimana supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Saya difitnah, saya tetap mesti memutuskan untuk bagaimana hidup saya berkenan kepada Tuhan. Saya nggak boleh balas yang jahat dan jahat. Itulah orang-orang yang mencari perkenanan Tuhan. Jangan sampai kita ditipu sehingga akhirnya kita gagal fokus. Bukan lagi kita mengejar perkenanan Tuhan, bukan lagi kita mengejar takut akan Allah, tapi yang kita kejar adalah bonus dari perkenanan Tuhan, bonus dari takut akan Allah. Apa itu? Berkatnya. Sampai sini ngerti saudara ya? Jangan kejar bonusnya. Kalau kita beli lemari es, dapat bonus sendal jepit, nggak mungkin kita kejar sendal jepit, atau kita belinya lemari es. Bonus itu dikasih ketika kita melakukan sesuatu yang memang kita kerjakan itu, sehingga kau layak untuk mendapatkan apa yang disebut bonusnya. Mazmur 5 ayat 12. Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti apa? Perisai. Lihat ya. Engkau yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti. Yang dikejar adalah apa? Jadi orang benar, hidup takut akan Allah, mengejar perkenanan Tuhan. Dampaknya apa? Engkau dapat pagar perlindungan Tuhan. Engkau dipagari dengan anugerah Tuhan. Wow. Jadi yang pertama yang kita pelajari dari peristiwa Ayub, dalam takut akan Tuhan ada berkat-berkat Allah. Jangan dibalik saudara, jangan dibalik. Yang kita kejar adalah hidup takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Makanya lihat apa yang dibilang, yang tadi kita pelajari ya di ayat 8 ya. Hambaku Ayub, tidak ada seorang pun di bumi dia seperti dia yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Jadi dalam takut akan Allah ada berkat-berkat Tuhan. Saya mau pastikan, dalam takut akan Tuhan selalu ada berkat Tuhan. Berkat perlindungan saudara, berkat perlindungan keluarga saudara, berkat perlindungan apa yang kau kerjakan. Dan apapun yang Tuhan engkau kerjakan, Alkitab jelas katakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Tapi terlebih dahulu engkau mesti takut akan Allah. Engkau hidup cari perkenanan Tuhan, engkau kejar apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Orang yang takut akan Tuhan. Jadi yang pertama, orang yang takut akan dalam hidup takut akan Tuhan akan ada berkat-berkat Tuhan. Dan yang kedua, orang yang takut akan Tuhan itu selalu diperhatikan Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama si iblis ya kan, tidakkah kau memperhatikan hambaku Ayub? Berarti mata Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Wow. Mata Tuhan memperhatikan hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Makanya dalam hidup ini saudara, selama engkau tidak hidup melenceng ke kanan ya, akan Tuhan bilang sama Yosua, selama hidupmu tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, maka apapun juga yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Dan akan ada keberuntungan dalam kehidupanmu ketika kita tidak lagi menyimpang ke kanan, tidak lagi menyimpang ke kiri. Ketika kita hidup benar,
ketika kita hidup takut akan Allah, ketika kita menjauhi kejahatan, mata Tuhan memandang saudara dan saya. Dan itu jaminannya. Lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 bilang apa? Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Lihat, kesengsaraan anak-anak Tuhan. Saya ingatkan, Tuhan perhatikan. Bu, istri-istri dengar baik. Kalau hari-hari ini suami telah pergi meninggalkan engkau, Tuhan memperhatikan setiap tetes air matamu. Suami-suami, kalau engkau hari-hari ini berdoa buat istrimu, Tuhan memperhatikan apa yang kau doakan buat istrimu. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan kayaknya udah gak peduli sama saya, kayak doa-doa saya sudah gak didengar oleh Tuhan. Itu adalah intimidasi iblis, membuat kita akhirnya kehilangan pengharapan. Pesan saya malam hari ini, ingatlah, selama engkau hidup takut akan Tuhan, mata Tuhan memperhatikan hidupmu. Hal ini terjadi dalam bangsa Israel ketika ditindas di tanah Mesir. Alkitab dengan jelas mencatat, Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Jadi bukan berarti ketika anak-anak Tuhan menghadapi pergumulan dan menghadapi kesengsaraan, Tuhan jauh, Tuhan acuh. No, Tuhan memperhatikan, Tuhan tunggu waktu yang tepat. Kapan Dia membebaskan kita dari kesengsaraan kita? Sama-sama bilang sama saya, waktu yang tepat. Tapi selama Tuhan belum membuat sesuatu, Tuhan memperhatikan kita. Yang kita pegang adalah apapun yang Tuhan izinkan tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Yang kita pegang adalah apapun yang Tuhan izinkan, pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang terjadi dalam hidupku tidak akan pernah melebihi kekuatanku. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar buat orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Katakan amin. Yes. Aku memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Apa yang menjadi penderitaanmu hari-hari ini? Izinkan saya mengingatkan, Tuhan tahu, saudara. Tuhan dengar dan Tuhan lihat. Kenapa? Karena mata Tuhan memperhatikan anak-anak Tuhan. Mata Tuhan memperhatikan umatnya. Mata Tuhan memperhatikan orang-orang yang hidup takut akan Allah. Selama engkau hidup takut akan Allah, selalu ada pertolongan dalam hidupmu. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Jangan pernah berpikir, sudah tidak ada lagi pertolongan dari Tuhan dalam hidupku. Udah, aku berlaku sesuai dengan aku yang dahulu sebelum mengenal Tuhan saja. Stop. Ingat-ingat masa lalu. Padahal sedianya beberapa hari ke depan kau akan ditolong Tuhan, tapi engkau telah mengambil keputusan untuk mengambil jalan pintas. Disitulah Tuhan jauh daripadamu. Hari ini saya ingatkan kembali kepada setiap umat Tuhan. Ayo, ingat, mata Tuhan selalu memandang saya. Mata Tuhan selalu memperhatikan saya. Janjinya jelas. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, Dia memperhatikan kita. Makanya di dalam kitab Wahyu, surat kepada 7 gereja, selalu dimulai dengan kata, aku tahu. Aku tahu kesengsaraanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaanmu. Tuhan tahu setiap apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita. Tuhan tahu kalau sampai hari ini ada orang-orang yang berdoa buat kesembuhannya. Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau ibu sampai hari ini engkau berdoa buat suamimu yang hari-hari ini belum pulang, hari-hari ini masih jauh dari Tuhan. Tuhan tahu. Engkau yang hari-hari ini belum mendapatkan pekerjaan dan engkau terus berseru kepada Tuhan. Tuhan tahu. Saya ingatkan untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Karena dalam jerih payah kita, dalam kita mencari Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari peristiwa Ayub ini? Yang pertama, dalam takut akan Tuhan itu ada berkat-berkat Tuhan. Tapi jangan kejar berkatnya, kejarlah takut akan Tuhan, kejarlah perkenanan Tuhan. Maka engkau akan dapati apa yang engkau lakukan, buah dari apa yang engkau lakukan, engkau akan dapati, engkau akan temukan. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari peristiwa Ayub?
Orang yang takut Tuhan, itu selalu Tuhan perhatikan. Tuhan perhatikan, ada jaminannya kok. Singa muda boleh merada kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kenapa? Karena Tuhan jamin, Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Tapi kalau sampai saat ini belum terjadi apa yang kau inginkan, bukan berarti Tuhan tidak melihat engkau. Bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan hidup saudara dan saya. Tuhan sedang memurnikan kita, Tuhan sedang membentuk karakter kita untuk jadi orang-orang yang sabar, untuk jadi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, untuk jadi orang-orang yang tidak mengandalkan manusia. Disitulah kita dimurnikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari peristiwa Ayub? Yang ketiga, ini agak berat untuk saya ucapkan, saudaraku, tapi ini yang terjadi. Yang ketiga, bersiaplah untuk diuji oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, yang ketiga, bersiaplah untuk diuji oleh Tuhan. Ingat, cinta kita kepada Tuhan itu perlu dimurnikan. Cinta kita kepada Tuhan itu perlu diuji. Apakah engkau benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan? Itu sebabnya dalam Daniel pasal 12 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan seperti ini: banyak orang akan disucikan, banyak orang akan dimurnikan, banyak orang akan diuji. Dengar baik. Banyak orang akan apa? Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik. Tetapi orang fasik akan tetap berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi, perhatikan, orang-orang bijaksana akan memahaminya. Siapa itu orang bijaksana? Orang yang takut akan Tuhan. Dia akan tahu bahwa di hari-hari terakhir akan ada pengujian, akan ada penyucian, akan ada pemurnian. Semua itu harus dilalui, sehingga akhirnya kita tidak aja jadi orang-orang yang kata, ya aku kenal Tuhan kok. Kalau kita kenal Tuhan, ayo dong berharap sama Tuhan. Akhirnya kita dimurnikan. Apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan? Ketika ada masalah ini, apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan dan tetap berpegang pada firman? Atau justru engkau murtad, engkau pergi meninggalkan Tuhan? Harus ada pemurnian, harus ada pengujian. Dengan berat hati saya mengatakan hal ini, yang kita pelajari yang ketiga dari firman Tuhan hari ini. Setiap kita harus mempersiapkan diri tatkala diuji oleh Tuhan. Pengujian menghasilkan pemurnian. Pengujian menghasilkan naik level, naik tingkat. Dan kita mesti tahu, setiap orang akan disucikan. Anak-anak Tuhan akan dimurnikan. Anak-anak Tuhan akan diuji. Apa yang diuji? Iman kita. Apa yang diuji? Kasih kita kepada Kristus. Apa yang diuji? Kepercayaan kita kepada Allah. Apa yang diuji? Kesabaran kita. Semua masuk tahap pengujian, tahap pemurnian. Kita ditempa, kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Makanya di ayat pasal 11 ayat 32 dari kitab Daniel. Daniel pasal 11 ayat 32 bilang begini: orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Ya. Orang-orang yang tidak kenal Allah benar-benar, dia akan dibujuk sampai murtad, sampai akhirnya pergi meninggalkan Allah. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Wow. Jadi sekalipun kita diuji, sekalipun kita dimurnikan, sekalipun kita disucikan, maka kita yang mengenal Allah akan tetap kuat. Dan kita akan bertindak. Kita akan tetap berkata, Tuhan, apapun badai yang saya hadapi, apapun pemurnian, pembentukan yang Tuhan sedang izinkan hari-hari ini menghampiri hidup saya tahu ini membuat saya semakin percaya, semakin kuat, dan semakin mengenal pribadi Allah yang saya sembah. Tahukah saudara, pemurnian, pembentukan, pengujian dalam hidup kita menjadikan kita pribadi-pribadi yang mengenal Allah kita lebih lagi. Kita bukan lagi orang-orang yang mengenal Tuhan dari apa kata orang. Ini yang terjadi dalam hidup Ayub. Dahulu Ayub bilang, aku kenal Tuhan dari apa kata orang tentang Tuhan. Tapi sekarang aku mengalaminya. Bagaimana Ayub mengalami Tuhan? Ketika dia diuji.
Ketika dia dimurnikan, apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan? Ketika semua ini aku ambil. Apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan ketika kesehatanmu aku ambil? Apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan ketika suamimu aku ambil? Ketika istrimu aku ambil? Ketika pengharapanmu tidak lagi ada dalam hidupmu? Apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan? Pengujian ini akan kita alami. Karena itu persiapkan hidup kita, sehingga ketika kita diuji, kita kuat, dan kita menjadi orang-orang yang keluar sebagai orang pemenang. 3 hal ini malam hari ini saya bagikan buat setiap kita dari kisah kehidupan Ayub. Yang pertama, ingatlah, ada berkat-berkat Tuhan untuk orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Jangan kejar berkatnya, kejarlah takut akan Tuhannya, kejarlah perkenanannya. Maka dampaknya berkat-berkat itu ada dalam kehidupan. Yang kedua, orang yang hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan memperhatikannya. Betul ada pergumulan, betul ada proses, betul ada pengujian, betul ada tantangan, tapi mata Tuhan memerhatikan kita. Dan kalau mata Tuhan memperhatikan kita, maka Tuhan akan mengingat kita. Dan sesuai dengan waktu Tuhan, Dia akan membukakan jalan-jalan keluar dalam hidup kita. Dan ketiga, kita pelajari dari firman Tuhan malam hari ini, ingatlah, persiapkan diri kita, karena akan ada waktunya di mana kita diuji, dimurnikan, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami menjadi pribadi-pribadi haruslah hidup takut akan Tuhan. Kami tahu dunia menawarkan 1001 cara untuk membuat kami tidak lagi hidup takut akan Tuhan, sehingga akhirnya kami mulai kecewa dengan firman, kami mulai kecewa dengan pemimpin-pemimpin agama, kami mulai kecewa dengan hamba Tuhan, kami mulai kecewa dengan Tuhan oleh karena badai hidup yang menghampiri kami. Dan kami tahu hari ini itu adalah salah satu trik iblis, cara iblis untuk membuat kami tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa sungguh dalam hidup takut akan Tuhan, mata Tuhan memerhatikan kami. Dalam hidup takut akan Tuhan ada pagar perlindungan Tuhan yang mengelilingi hidup kami, yang mengelilingi rumah tangga keluarga kami, yang mengelilingi harta benda yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, yang mengelilingi setiap pekerjaan kami. Bahkan lebih dari itu, apa yang Kau percayakan untuk kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Dan apa yang kami miliki di dunia ini semakin bertambah-tambah, karena kami tahu dalam takut akan Tuhan ada berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami, ya Allah. Ampuni kami kalau selama ini yang kami kejar adalah berkat-berkat Tuhan. Kami lupa bahwa harusnya kami mengejar perkenanan Tuhan. Kami mengejar untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Karena kami tahu di balik takut akan Tuhan ada saja pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Di balik takut akan Tuhan ada saja pembelaan, pertolongan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Kami berdoa juga ya Bapa, kalau hari-hari ini kami sedang diuji, kalau hari-hari ini kami sedang dimurnikan, hari-hari ini kami sedang ditempa, biarlah kami selalu tetap kuat memegang Tuhan. Karena kami tahu umat yang kuat dan akan tetap kuat, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Itu sebabnya biarlah setiap hari kami berusaha untuk lebih lagi mengenal Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Sehingga ketika kami harus waktunya menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu ada kekuatan yang tidak terbatas dari sorga terus menghampiri hidup kami, memberikan kami support, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang malam hari ini secara khusus bergabung dalam breakthrough prayer. Tuhan, kami percaya hidup kami penuh dengan terobosan ketika kami percaya Tuhan ada dan berjalan di depan kami. Ketika kami tahu hidup takut akan Tuhan menghasilkan kuasa, maka kami biarlah jadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Allah, mampukan setiap kami, tolong setiap kami ya Tuhan, sehingga kami setiap umat Tuhan yang malam hari ini bergabung, kami terus memiliki hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Taruh itu dalam hati kami. Jika itu yang menjadi doamu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan, mereka yang secara khusus malam hari ini menaruh tangan kanan mereka di dada.
Mereka berdoa biarlah hati yang takut akan Tuhan, hati yang baru, itu Allah anugerahkan, Allah taruh dalam hati mereka dalam nama Yesus. Sehingga ketika mereka hidup takut akan Tuhan, ada saja pertolongan, pembelaan, anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba ucapkan berkat buat umat di dalam nama Yesus. Secara khusus malam hari ini ya Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami di rumah kami masing-masing. Yang kami sudah tuliskan di selembar kertas ya Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan. Angkat pokok-pokok doamu di rumahmu masing-masing. Naikkan ini kepada Tuhan. Miliki hati yang percaya bahwa apapun juga yang kau doakan dan kau minta kepada Tuhan telah kau terima. Miliki hati yang penuh dengan kepercayaan akan firman Tuhan, bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Angkat pokok doamu kepada Tuhan malam hari ini di rumahmu masing-masing. Bapa, di rumah kami masing-masing kami mengangkat pokok doa kami. Kami tahu Tuhanlah yang memberkati doa kami, Tuhanlah yang mendengar, Tuhan memperhatikan setiap apa yang kami angkat di altar kudus Tuhan. Itu sebabnya di rumah kami masing-masing kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami mengangkat pokok-pokok doa kami ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Kami percaya dalam nama Yesus ada mujizat sampai hari ini. Itu sebabnya kami mengangkat pokok-pokok doa kami di altar kudus Tuhan. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menjawab doa kami. Jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami doakan dan kami bayangkan. Di dalam nama Yesus, setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan yang kami angkat di altar kudus Tuhan malam hari ini, kami memohon anugerah-Mu, kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Turunkan formulir doa kita malam hari ini. Ingatlah firman Tuhan saudara. Yesus sendiri yang berkata, apapun juga yang kau doakan dan kau minta, percayalah bahwa kau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apapun yang kau doakan, yang sudah kau tulis di pokok-pokok doamu di selembar kertas, yang sudah kau angkat di altar kudus Tuhan, percaya dan jangan bimbang. Karena Alkitab katakan orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apamu. Percayalah bahwa Yesus sudah menjawab setiap doa-doa sempurna, bahkan jauh lebih besar, dahsyat dari apa yang kau doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur sebab kami boleh bersekutu dengan Tuhan di rumah kami masing-masing. Sebelum pada akhirnya kami berdoa buat kesatuan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Mari saudara dikasih dalam Tuhan. Angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kotamu. Karena dimanapun kau berada, kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Kita ucapkan berkat. Shalom atas kota di mana kami tinggal. Shalom Allah turun atas kota kami. Kami berdoa kota kami diberkati Tuhan. Kota kami dijaga, dilindungi kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ada keamanan, ada ketenangan, ada ketentraman, dijauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana alam atas kota kami dalam nama Yesus. Kota kami maju, kota kami diberkati Tuhan. Pada akhirnya kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ditolong Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan. Bahkan kami berdoa buat masa-masa pandemi COVID. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar mereda, biar tenang pandemi COVID. Di dalam nama Yesus turun tingkatan-tingkatan paparannya, turun dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bahkan mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, tenaga medis, tenaga kesehatan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Kami juga ucapkan berkat buat bangsa-bangsa ada kedamaian, bangsa-bangsa ada ketenangan, bangsa-bangsa ada ketentraman. Tuhan, pagar perlindungan Tuhan memagari Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat kebijakan buat pemimpin-pemimpin kami dalam menyikapi keadaan hari-hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak secara khusus sama berdoa buat setiap umat Tuhan yang malam hari ini sedang mengalami terpapar virus COVID-19. Aku berdoa, aku ucapkan berkat dalam nama Yesus.
Biar kuasa darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, menebus mereka, menyembuhkan mereka hari ini. Setiap virus di dalam nama Yesus, bakteri, kuman, kami perintahkan keluar dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Tubuh mereka sehat, tubuh mereka sembuh sempurna, pulih sempurna di dalam nama Yesus. Maupun orang-orang yang mereka doakan, Tuhan juga jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, kami boleh bersekutu kepada Tuhan. Biar kasih karunia anugerah Tuhan terus menopang hidup kami, untuk menjadikan kami pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Apapun keputusan yang kami ambil, biar keputusan yang takut akan Tuhan itu menjadi keputusan kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ada yang sebagian mungkin akan beristirahat atau kembali dalam aktivitas mereka. Biarlah berkat anugerah kasih setia Tuhan Yesus Kristus itu menjadi milik bagian hidup kami. Kami ditolong, kami dituntun, kami diarahkan, kami dibimbing untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa mengucapkan berkat di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turunlah segala berkat surga atas hidupmu mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur buat malam hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah hidup takut akan Tuhan, andalkan Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai, dan perlindungan anugerah Tuhan itu menjadi milik bagian kita. Kita kembali ketemu besok, kita kembali ketemu hari Senin dalam ibadah doa pagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan tetap jaga kesehatan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita ketemu hari Senin dalam doa pagi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.